ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرواية آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والآئمة الراشدين وعلماء العاملين جميع الملائكة المقربين وجميع المفسرين والمحدثين جميع المجاهدين في سبيل الله أينما كانوا من شرق الأرض إلى مغاربها برها وصل الأرواح إلى بارشة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مذهب الأربعة من الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة وإلى رجال المهاجرين وأحمد بن إسحاق سنبغي مقدم محمد بن علي بن رسولهم وفروعهم ودلوهم عليهم أجمعين وأنه خصوصا إلى رجال المنذرين محمد بن أحمد المحلي من جلودين عبد الرحمن بن السيوطي ما إلى رجال زكريا بن شرف النووي ما إلى ابن رباني شيخ القدر جيلاني ما إلى رجال محمد بن محمد الغزالي ما إلى روي الإمام أبو زكريا بن شرف النووي ما إلى روي كافة الأولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها أن الله تغشاهم برحمة المغفرة ويعين عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم في الدين والدنيا والآخرة ما إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأمتنا وخالتنا ولمن حكم علينا ولمن أحسن إلينا ونخصصا إلى روي المرحوم المغمى orang tua kita dan guru-guru kita seperti itu semua. Mari dari Allah. Mari dari Allah. Mayilari jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah taghashahum birahmah wal maghfirah waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa ila hadratin amyal Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mulia ini Allah takdirkan kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya diampuni dosa dan kesalahan kita, diterima amal ibadah kita, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam telah kita sampaikan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada
keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan dalam yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita masih dalam bahasan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fakam a'da'uka min ummati." Kata iblis, kata Nabi kita Muhammad SAW kepada iblis, berapa musuhmu dari kalangan umatku? Kata iblis, isruna nafaron, yaitu ada 20 kelompok orang yang menjadi musuh iblis. Berarti musuh ini enggak disukai oleh iblis. Yang pertama, anta ya Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, al-alimul amilu bil ilmi, orang yang mengetahui, mengamalkan apa yang dia ketahui. Aisailil abrar, yaitu orang-orang yang baik, selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilul Qur'an, orang yang selalu membawa Al-Qur'an. Artinya membaca, bukan dibawa-bawa doang. Dari sini ke rumah kemari, kan dibaca-baca. Jadi orang yang interaksinya setiap hari itu membaca Al-Quran. Hamil Quran. Yang keempat, wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawat. Yang selanjutnya muazzin, orang yang azan. Jadi azan ini bukan pekerjaan yang remeh. Kalau kita menganggap ini pekerjaan orang nggak ada kerjaan, jadi muazzin. Padahal ini muazzin adalah termasuk di antara orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa muhibbul fuqara'i wal masakin, orang yang mencintai orang fuqara dan masakin wal yatama. Nah, ini jarang-jarang orang suka. Orang dengan orang miskin, orang fakir, dengan anak yatim. Jadi kalau orang mencintai orang fakir, orang miskin dan anak yatim, termasuk di antara musuh-musuh iblis. Musuh iblis artinya dia tidak disukai oleh iblis dan kebalikan dari iblis. Artinya kalau iblis dijebloskan dalam neraka, nah kalau orang 20 ini adalah orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya kita bahas wadzu qalbin rahimin, orang yang memiliki hati yang lemah lembut atau kasih sayang kepada umat manusia. Fi jami'i umuri ibadillah, la siyama ahlul ma'asi, dari setiap urusan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kasih sayang. Jadi kalau ada melihat orang dia doakan, ada melihat orang dia doakan. La siyama ahlul ma'asi, lebih-lebih lagi orang yang ahli maksiat. Jadi dia tidak sumpahi. Jadi orang yang punya kasih sayang dalam hatinya, dia doakan agar ahli maksiat ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang namanya kasih sayang. Atau ada orang tua jualan, kita kesian, kasih sayang kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita dan juga bahkan kepada ahli maksiat. Wa tawadu lil haqqi, dan orang yang tawadu dalam hal yang hak. Qala al-Qushairi wa tawadu huwal istislam lil haqq. Jadi Qushairi mengatakan tawadu itu dia mengalah dari sesuatu yang dia benar. Dia benar nih bahwa apa yang dikatakan benar. Tapi yang lainnya mengatakan yang salah, mengatakan benar. Dia ini yang benar, ya udah dia tawadu aja, nggak memaksakan kehendaknya untuk digunakan pendapatnya walaupun pendapatnya benar. Jadi nggak ingin orang berdebat. Jadi kalau orang maunya berdebat itu, nah
udah itu sifat tawadunya hilang di dalam dirinya. Makanya orang-orang dulu itu menghindari perdebatan atau mujadalah. Mujadalah dalam hal-hal apa saja, termasuk dalam hal agama. Karena emang agama ini bukan untuk diperdebatkan, tapi diamalkan. Emang dulu orang debat masalah kunut nggak kunut, mana dalilnya, ini gimana, siapa contohnya. Sholat subuh enggak, ya udah selesai. Ya, saya nggak mau pakai kunut, tapi nggak subuh juga, atau tahlil dan sebagainya. Didebatin, emang dari dulu itu ujiannya adalah senang berdebat, tapi nggak diamalkan atau banyak bertanya. Watarkul i'tiradil hukum, dan meninggalkan perdebatan di dalam hukum. Jadi kalau hukum ini ditetapkan, ya udah kita mendapat Imam Syafi'i begini, ya udah nggak ditanya lagi bagaimana pendapat ini, pendapat itu dan seterusnya. Wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, dan yang selanjutnya yang menjadi musuh iblis itu anak muda yang tumbuh dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda ini kecenderungannya dia menyimpang, baik perilakunya atau semua sepak terjangnya. Makanya kalau ada anak-anak STM dulu kan tawuran tuh, anak muda, lagi muda-mudanya. Kecuali kalau ada orang usia 60-70 tahun tawuran. Nah, nggak mungkin dah. Kan yang tawuran umurnya kan 12, 13, 14, 15 itu ya. Emang kayak gitu pikirannya nggak ada. Di dalam keadaan kalau ulama mengatakan fi halatil junun. Jadi orang anak muda ini seperti orang gila. Jadi orang kayak orang gila. Misalnya motor udah benar-benar knalpotnya diturunin, ganti yang bung. Kalau ada orang tua kayak gitu, nah dulu anak mudanya nggak pernah muda deh. Jadi kalau misalnya atau yang ngepot, begitu anak muda. Makanya istimewa orang yang tumbuh anak muda ini dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjaannya dari pagi ke sore hafal Quran, hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Emang ada orang-orang kayak gitu. Di antaranya kalau dulu Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi orang-orang main bola, dia baca Al-Quran. Itu usia 3, 4, 5 tahun. Orang-orang lain main layangan, nah ini istilah saya aja. Dulu nggak tahu ada layangan apa. Dia itu baca Al-Quran. Imam Nawawi sampai usia 9 tahun udah hafal Quran, termasuk juga Imam Syafi'i. Emang dalam masa kecil udah kelihatan, nah, ini orang istimewa nih. Orang-orang main dia baca buku, sama kayak sini Jamaah Nur, semuanya baca buku aja, buku komik. Ini sabun nasyafi ta'atillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di pesantren-pesantren tuh. Yang kemarin saudara kita, anak-anak kita tuh yang musibah di Sidoarjo, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya semuanya. Itu dalam ibadah sholat asar bareng-bareng jamaah, lebih dari 200-300 orang tuh yang sholat. Kerjaannya ada zikir, sholawat, belajar, zikir, sholawat, belajar dan seterusnya. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan sholat berjamaah. Itu jarang-jarang orang yang wafat dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada beberapa perhatian yang harus kita perhatikan. Tapi semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah bangunannya begini begitu, itu urusan lain lagi. Cuma dimanapun kita berada, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, itu kematian akan nyamperin kita. Walaupun kalian ini semua ada di benteng yang sangat luar biasa.
dijaga oleh pengawal-pengawal. Kalau malaikat Israel enggak pakai pengawal, ribuan pengawal juga tembus juga. Waktunya meninggal. Tapi kalau belum waktunya meninggal, enggak meninggal. Nah, jadi semuanya itu pasti kita akan mendahului kita. Ustaz kita udah mendahului kita semua jamaah yang ada di sini dulu. Semuanya udah pindah alam aja, dari alam dunia ke alam barzakh. Makanya ini orang-orang yang tumbuh di masa mudanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aisyabun muti'un lillahi minas sighar ilal kibar, yaitu anak-anak muda yang taat kepada Allah dari kecil sampai besar, terus sampai akhir hayatnya. Wa akilul halal, yang kesembilan musuhnya iblis itu adalah orang yang makan harta yang halal. Makanya kita kalau mencari rizki, cari rizki yang halal. Jangan sampai kita masukin ke dalam rumah kita perkara yang halal, perkara yang haram atau syubhat. Yang halal-halal aja. Itu halal nikmat. Sedangkan haram itu membawa kegelisahan atau keberatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal. Tapi kalau sekarang nih orang banyak senang mencari yang haram. Yang penting kaya raya. Apal semua dikorupsi. Pertamina korupsi, Timah korupsi, ini korupsi, kejaksaan korupsi, korupsi semua. Mudah-mudahan haji juga semua, masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu sebenarnya takarannya segitu juga. Jadi kalau misalnya kita nih dapatnya misalnya 1 juta hari ini, ya 1 juta. Cuman kita harus sabar. Jangan kita minta buru-buru. Misalnya nanti malam kita dapat duit di 1 juta. Hari ini kita lihat di situ ada sendal baru. Sendal baru cakep nih. Ini harganya mahal nih, 2 juta. Atau sepatu sekarang kan mahal-mahal ya. Ada yang Skechers apa, diembat, dijual harga 1 juta. Kalau dia begitu dengan yang haram, padahal kalau dia tunggu sampai nanti malam dia dapat yang halal. Jadi yang haramnya diambil duluan, yang halalnya hilang. Maka semua rezeki sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pilih yang haram dari yang halal. Makanya kita lihat-lihat diri kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang halal. Makanya doa yang dianjurkan oleh para ulama, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal-halal dan hindari kami dari perkara yang haram. Nah, ini makanan yang halal. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengatakan bahwa yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini semua mindsetnya harus dirubah. Semua dimudahkan asal Allah menginginkannya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu salata imri'in bi jawfihi luqmatu haramin. Kata Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, tidak diterima sholat seorang apabila di dalam perutnya itu ada saja 1 suap dari yang haram yang dia makan. Apalagi ini bukan 1 suap, ribuan suap dia makan dari perkara yang haram. Wasyabani mutahabbani fillah. Lalu yang ke-10, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk di antara musuhnya iblis. Dan ini orang yang saling mencintai karena Allah, itu nanti di yaumil akhir akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini
saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Aku mencintai kita semua ini yang ada di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan, karena ada orang yang mencintai seseorang itu karena kepentingan, kayak di partai. Ini sekarang orang banyak kesini udah nggak mau pindah partai sini. Itu ada kepentingan pribadinya, bahwa dia mencintai seseorang itu karena ingin mendapatkan jabatan ini itu sebagainya. Kalau kita nggak ada, apa yang kita minta? Yang kita minta hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, kita sholat berjamaah dan kita tidak duduk mendengarkan ini karena kita semuanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ainal mutahabbuna bi jalali, di mana orang yang dulu di dunia saling mencintai karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al yaum uzilluhum yauma la zilla illa zilluh. Pada hari ini aku naungin kalian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua hadir di sini karena saling mencintai, dan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wal hadisu al muhafadhu ala shalawatil jamaah. Yang ke-11 ini musuhnya iblis, orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk nih orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Jadi orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, dia tuh waktunya terikat dengan sholat berjamaah. Jam berapa nih? Jam 4 tuh, dikit lagi subuh. Kita buru-buru karena subuh sekarang jam 4 lewat 19, 17, dan lama-lama jam 4 lewat 5. Kalau kita buru-buru dan seterusnya karena kita nggak mau tinggalan sholat berjamaah. Jadi kalau ada hati kita itu pikirannya udah sholat, nah ini dia orang yang hatinya itu ingin selalu menjaga sholat berjamaah. Tapi kalau udah azan dia biasa aja, bahkan udah qomat nyantai aja. Lalu udah sholat Allahu Akbar imam, dia masih duduk aja, berarti hatinya kurang terpaut dengan sholat berjamaah. Tapi kalau ada orang yang lihat jam berapa, setengah 12, dikit lagi sholat zuhur, dia buru-buru ke kamar mandi, dia sikat gigi, dia bersihkan diri, lalu dia wudhu, dia berangkat ke masjid. Jadi yang dalam pikirannya itu sholat. Nah, ini dikatakan al-halisu ala sholatin fil jamaah, orang yang benar-benar ingin menjaga sholat berjamaah, kecuali dia dalam keadaan terpaksa mendesak, misalnya di jalan macet, tapi pikirannya nggak tenang. Kita lagi maghrib, jadi jalanan nggak tahu nih sampai kapan macetnya, tapi pikirannya udah tidak tenang. Nah, itu ada dalam hatinya orang yang suka dengan sholat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khalfa kulli birrin wa fajir." Sholatlah di belakang orang yang berbuat baik dan juga orang yang berbuat tidak baik. Artinya kalaupun imamnya kita kenal baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau imamnya kita kenal, dia mah imamnya sering nongkrong, sering begini, sering begitu, macam-macam dah. Kata Nabi tetap lakukan sholat berjamaah walaupun imamnya rada-rada enggak benar. Ya benernya macam-macam dah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, karena saking pentingnya sholat berjamaah. Kalau imamnya dia mah gua nggak mau dah, males. Kan ada tuh orang kayak gitu ya. Jadi imam siapa? Wah imamnya Ustaz Fadilah, males. Nggak mau. Jadi nggak boleh. Kata Nabi, walaupun imamnya orang yang fajir pada itu hanya banyak dosa, tetap kita dianjurkan sholat berjamaah. Apalagi imamnya orang yang baik, dikenal di kalangan masyarakat, itu lebih utama lagi kita sholat berjamaah di belakang orang yang albir.
Walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Nah, yang ke-12 ini musuhnya iblis. Ini musuh-musuhnya iblis, artinya kita dianjurkan untuk mengamalkan ini semua yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang sholat malam ketika manusia sedang tidur, jadi asik-asiknya tidur, orang ini bangun, lalu dia kamar mandi, wudu, sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat disukai, dicintai oleh Allah dan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena kebiasaan para nabi dan rasul itu adalah bangun malam. Jadi para wali itu juga, wali kekasih Allah, orang-orang soleh, da'bus solihina min qablikum. Salat malam ini adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Jadi orang soleh ini kebiasaannya yang terlihat itu adalah dia senang bangun malam buat sholat, bukan buat nonton bola. Karena ada bola kalah juga ya. Kita udah doain kalah juga. Emang belum waktunya dari dia. Jadi sholat malam ini sholat yang dilihat oleh Allah dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa sholat malam. Kalau dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, ini ada termasuk di antara waktu-waktu yang disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pagi-pagi dapat doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan sholat malam ini enggak berat kecuali kepada orang-orang yang banyak dosanya. Imam Ghazali tidaklah memberatkan kita di sholat malam kecuali dosa kita. Jadi kalau misalnya jamaah ada yang berat sholat malamnya bangun malam, berarti dalam dirinya itu banyak dosa. Maka buru-buru dihapus, dicuci. Dengan apa cucinya? Dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang dulu nih, ulama, guru-guru kita itu pulang jam 12 malam. Pulang dari Cirebon, dari mana, dari Banten, terus pulang ke rumahnya, lelah luar biasa. Itu istirahat sebentar, jam 2 udah bangun lagi. Karena diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kelelahan fisik yang membuat lelahnya atau beratnya orang untuk sholat malam. Jadi kelelahan fisik ini bisa dikalahkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan dorongan yang didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang dari pagi sampai zuhur tidur, lalu main dan sebagainya. Terus jam 11, jam 12, jam 1 atau jam 11 tidur lagi. Terus tidur 14 sampai jam 7 pagi. Agak bangun-bangun. Itu dosanya udah numpuk dah. Makanya kita lihat diri kita. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yusolli bil laili wan nasu niyam. Ini termasuk di antara amalan-amalan orang-orang terdahulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu minal laili walau arba'an. Sallu raka'ataini ma min ahli baitin turafu lahum salatu minal lail illa nadahum munadin ya ahlal baiti qumu li salatikum. Kata Nabi, salatlah di sepertiga malam terakhir arba'an, 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau kita nggak bisa panjang, yang ringan-ringan aja, jangan memberatkan diri kita. Sallu walau raka'ataini, salatlah walaupun 2 rakaat. Kalau kita berat 4 rakaat, 2 rakaat minimal. Tutup dengan 1 witir. Ma min ahli baitin turafu lahum salatu minal lail illa nadahum munadin ya ahlal baiti qumu li salatikum. Tidaklah satu rumah dikenal oleh Allah dan para malaikatnya itu selalu sholat malam. Jadi penduduk rumahnya selalu bangun setiap
malam untuk sholat tahajud dan sholat witir. Ila nadahu munadin, kecuali ada panggilan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal baiti qumu li sholatikum, bangun untuk sholat malam. Itu yang manggil bukan siapa-siapa, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penduduk rumah selalu sholat tahajud, sholat malam. Kadang-kadang kita bangun tuh jam 3, jam setengah 3. Kalau sekarang ada alarm kita setel dari jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4, bunyi terus. Tapi udah bunyi kita matiin, kita bunyi kita matiin, kita bunyi matiin, sampai akhirnya kita ketiduran. Nah, kalau orang dulu nggak pakai alarm, tapi bangunnya tepat waktu, sama kayak ayam dulu. Kalau dulu kita kan punya ayam ya. Zaman dulu di kebunnya punya ayam kan. Itu jam setengah 3 pasti udah kukuruyuk. Itu alarm kita. Dan kita dengar, kita bangun. Oh, ini ayam nih. Kukuruyuknya pas jam 2 atau setengah 3. Itu ayam dulu. Ayam sekarang udah kecampur sama bakso, sama mie, sama seblak. Jadi ngaco juga bangunnya. Jam 7 baru kukuruyuk. Itu dia semalaman tidur begadang. Subuh bablas ayam sekarang. Kalau ayam dulu nggak ada yang bablas. Luar biasa. Sampai sekarang kukuruyuk. Itu di dekat rumah saya ada ayam pelung. Ayam pelung tau ya? Itu kukuruyuknya jam 7. Lama banget. Jam 3, jam 4 kagak kukuruyuk. Emang udah ngaco nih, udah akhir zaman. Sampai ayam aja itu salah waktu. Apalagi kita manusia, karena kita di makanan udah campur-campur. Kita makan bakso, makan mie ayam, seblak sini, seblak sono, cobain semua. Minumannya teh tiap hari ya. Macam-macam. Kalau dulu minuman cuma air putih, tehnya kita seduh sendiri, nggak ada yang beli-beli. Lalu makanan singkong, ubi, semuanya halal semua. Nggak ada campuran yang subhat. Kalau sekarang banyak yang subhat sehingga berat bagi diri kita untuk qiyamul lail. Hanya mudah-mudahan ini rumah kita hidupkan dengan qiyamul lail. Minimal kita dulu. Baru setelah itu istri kita, lalu anak-anak kita nanti akan juga mendapatkan keberkahan yang dilakukan oleh pemimpin keluarganya. Jadi pemimpin keluarganya dulu itu membawa aura positifnya dengan sholat malam. Jadi insya Allah nanti walaupun enggak hari itu, besok suatu saat nanti mereka akan dapat asar. Asar itu bekas. Bekas apa? Bekas doa dari orang tuanya. Mungkin kita kayak gini, mungkin bekas daripada doa kakek kita. Terus turun kepada kita. Nanti doa kita turun mungkin ke cucu kita atau ke cicit kita. Pokoknya kita lakukan aja semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan atur waktunya dan berikan hidayah kepada keluarga kita. Wah, susah banget dibangunin Ustaz. Udah, kita doa aja terus. Nanti waktunya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram minal aqwal wal af'al. Yang ke-13, yang menjadi musuhnya iblis, yang menahan dirinya dari perkara yang haram, baik perkataan maupun perbuatan. Di perkataan ini banyak yang haram-haram, kayak misalnya ghibah, fitnah, bohong, namimah. Banyak dari mulut kita ini melakukan perbuatan dosa. Juga dari perbuatan, megang bukan yang halal, lalu kita mengambil barang yang bukan haram, yang bukan yang punya kita atau yang tidak halal, itu diambil. Makanya kejadian kemarin itu santri di Sidoarjo itu banyak pelajaran yang kita pelajari. Di antaranya ada anak kecil usia 12-13 tahun kehausan. Di sebelahnya ada aqua, air minum. Pas dia udah kehausan luar biasa, dia mau ambil, dia ingat bahwa ini bukan haknya atau bukan milik dia. Akhirnya dia tahan, akhirnya dia tertidur. Ternyata dia
diberikan minum di dalam tidurnya. Bayang itu. Padahal kalau misalnya darurat boleh aja teman, karena dia udah tertanam akidahnya bahwa nggak boleh mengambil yang bukan hak, maka walaupun dalam keadaan darurat tidak diambil. Nggak kayak pejabat kita, semuanya diambil. Ini sebenarnya boleh untuk diminum, tapi tidak diambil. Jadi pelajaran bagi kita yang banyak rezekinya, yang hidup tenang dan sebagainya, kita hindari mengambil yang bukan menjadi hak kita. Ini namanya sifat warok. Jadi warok ini adalah hati-hati di dalam kita memakan dan mengambil sesuatu yang belum jelas apakah ini haram, apa halal. Kalau yang haram sih udah pasti, yang belum jelas ini ditinggalkan oleh orang-orang yang warok. Makanya itu anak yang kecil tadi itu, ini belum jelas punya saya apa bukan, saya barangkali apa enggak, akhirnya dia tinggalkan. Itu udah warok. Jadi kita diajarin warok sama anak pesantren yang di pelosok yang enggak kenal, tapi itu kitanya mendunia. Artinya orang belajar dari situ bahwa anak-anak ini adalah anak-anak pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepada umat manusia, walaupun dengan kejadian yang mengenaskan. Walladzi la yumsiku bil haram walladzi yansahu li ikhwani wa laysa fi qalbihi syai'. Orang yang menasehati dan juga mendoakan. Jadi nasihat juga mendoakan. Ini dalam tafsirnya dikatakan yad'u li ikhwanin wa laysa fi qalbihi syai'. Dan tidak ada di dalam hatinya itu semua yang jelek-jelek. Dia nasihati karena dia cinta kepada saudaranya agar saudara ini selamat dunia dan akhirat. Misalnya kita nasihatin kepada saudara kita nih, kalau misalnya rezeki kita mau luas, keluarin sedikit, sedekah maksudnya. Jadi kalau duit kita nih kurang lancar, maka kata Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang rizkinya disempitkan, maka berikan rizki dan infakkan daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam Al-Quran itu semuanya udah ada cara-caranya. Kita kalau misalnya lagi kurang rezeki kita, gimana nih? Kita infakin. Ada 1 juta kita infakin 100, 200. Itu nanti akan mengembalikan lagi. Rezeki kita dilancarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu bukan tambah kurang. Dalam Al-Quran, siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah. Maka berinfaklah dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan ganti berpuluh-puluh, beratus-ratus kali lipat lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena MBG itu saya kurang terlalu setuju. Yang selalu dalam keadaan wudu, ini juga berat, tapi besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang selalu dalam keadaan wudu udah nggak usah pakai pengawal lagi, nggak usah pakai ajudan. Itu orang dalam keadaan wudu dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa mungkin kita nih kalau ada kesempatan waktu kita wudu. Kalau ada kesempatan waktu udah wudu. Hanya kita tuh minimal sebelum berangkat kerja kita wudu. Habis itu kita cipika-cipiki sama istri kita. Ya udah nggak apa-apa. Kita kita jalan. Yang penting kita niatnya dalam keadaan wudu. Lain lagi kalau kita niatnya nggak dalam keadaan wudu. Nanti kita sampai kantor sholat duha wudu lagi. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dawamil wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Itu sesi yang pertama sakit. Masih saudara saya juga, masih satu keturunan juga. Nah itu lain memang nasibnya, nggak punya motor, nggak punya apa, kemana-mana diboncengin sama orang ini tahlil apa. Dan orang-orang yang itu paham, yang undang itu. Zikri falannahu la ilaha illallah, la ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin malladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina. Allahumma ihdina bi huda waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asama wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.